Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, sebagai murabbi Rasulullah SAW adalah orang yang seluruh atensi, kepedulian, dan perhatiannya hanya tertuju kepada umatnya atau mutarabbinya. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, Al-Jilani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami bermakna dengan segala sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi pada dirimu. Senada dengan itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim bahwa terasa berat olehnya sesuatu yang membuat umatnya menderita karenanya. Rasulullah SAW juga sangat menginginkan umatnya selamat dan berperilaku baik. Hal ini tercermin dari kata harisun alaikum, bahwa Nabi SAW sangat menginginkan bagimu keimanan, keislaman, dan perbaikan kondisimu. Ibnu Katsir mengatakan, Nabi itu sangat menginginkan kita semua memperoleh hidayah, sehingga senantiasa mampu bermanfaat untuk orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, dan selamat dalam mengarungi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Sementara itu, Ar-Razi menyebutkan, harisun 'alal isalil khairati ilaikum fid dunya wal akhirah, yang artinya ingin menyampaikan kebaikan hingga masuk ke dalam hati dan menjadi gaya hidup atau lifestyle sehari-hari kepada kita semua. Di dalam hadis lain dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttala'. Ala wa inni akhidhum bihujazikum an tahafatu finnar katahafutil firashi awid dhubabi. Sungguh Allah telah tidak sekali-kali mengharamkan sesuatu, melainkan Dia telah mengetahui bahwa kelak akan ada dari kalian yang melanggarnya. Ingatlah, sesungguhnya Akulah yang menghalang-halangi kalian agar jangan sampai kalian berhamburan terjun ke neraka sebagaimana berhamburannya laron atau lalat. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, Rasulullah SAW itu sangat memiliki semangat dan atensi yang tak berhingga atau harisun untuk mengantarkan dan menyampaikan hidayah kepada umatnya. Beliau SAW melakukan berbagai cara dakwah, mendakwahi mereka yang dekat maupun yang jauh, terbukti dengan pengiriman para da'i dari kalangan sahabat ke berbagai wilayah, baik di seantero Jazirah Arab maupun ke wilayah lainnya di luar Jazirah Arab.
Rasulullah SAW mengirim surat dakwah ke berbagai penguasa di negeri jiran. Hal ini karena misi diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Saba ayat ke-28. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga orang yang sangat bil mu'minina ra'ufur rahim, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat penyantun dan penyayang kepada umatnya. Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimul Tanzil mengatakan bahwa Nabi SAW sangat penyantun kepada mereka yang taat akan perintah Allah dan penyayang kepada para pendosa. Senada dengan Al-Baghawi, Muqatil bin Sulaiman dalam tafsirnya menuturkan bahwa Nabi SAW sangat penyayang dan belas kasihan kepada semua orang. Kata Ar-Ra'fah, yaitu Ar-Rahmah, selalu menyayangi, mengasihi, dan memuliakan semua orang. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, sifat dan karakter Rasulullah SAW yang seperti ini menjadi mutiara yang sangat cemerlang dalam kegelapan perikemanusiaan saat itu hingga kini dan akhir zaman. Penyantun, penyayang, suka memaafkan, yang diiringi dengan kelembutan, atensi dan kepedulian yang utuh dan penuh menjadikan Rasulullah SAW sebagai Nabiur Rahmah, di mana kasih sayang dan kepeduliannya tidak hanya tertuju kepada ammatun nas atau manusia seluruhnya, tapi juga wabil khusus bagi mereka yang sudah menjadi kadar-kadar dakwahnya dari kalangan para sahabatnya. Karena itu, setiap aktivis, terlebih para leadernya, hendaknya mengcopy paste sifat kemurabian Rasulullah SAW ini agar dakwah dan organisasinya mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari Allah SWT hingga dakwah ini menjadi eksis dan menjadi hidayah serta cahaya bagi manusia seluruhnya. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.